Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa'alimna ma yanfa'una wa wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma alhimna rushdana wajma'na 'alal iman wa alif baina qulubina 'alal haqqi wad din ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Kita sudah sampai pada tafsir surat Al-Anfal ayat 61. Allah Subhanahu wa taala berkata, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah innahu huwas sami'ul 'alim. Wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbaka Allah huwalladzi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum innahu azizun hakim. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Ayat ini ada keterkaitan dengan ayat sebelumnya, yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin untuk mempersiapkan kekuatan, baik kekuatan menembak maupun kekuatan mengendarai kuda, dalam rangka membuat gentarnya musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dan musuh kaum muslimin, baik musuh yang dilihat maupun yang tidak diketahui. Tetapi ternyata kekuatan yang dipersiapkan kaum muslimin agar supaya disegani oleh musuh-musuhnya bukan dalam rangka haus peperangan, tetapi dalam rangka untuk menciptakan iklim yang kondusif untuk dakwah. Kekuatan yang dibangun kaum muslimin dalam rangka menggentarkan hati orang-orang kafir, bukan dalam rangka kehausan untuk berperang, tetapi lebih dalam rangka untuk mengamankan jalannya dakwah, untuk memuluskan jalannya dakwah. Dari situlah ayat berikutnya berbicara tentang anjuran Allah Subhanahu wa taala agar supaya kaum muslimin condong kepada perdamaian, untuk tidak melakukan saling perang. Allah mengatakan wa in janahu lis-salmi, wa in janahu, kalau mereka condong lis-salmi untuk damai, wa in janahu, dan jika mereka condong lis-salmi untuk damai, fajnah laha, maka condonglah untuknya, untuk damai, wa tawakkal 'ala Allah, dan bertawakallah kepada Allah. Innahu, sesungguhnya dia Allah, huwa, dia itu as-sami', maha mendengar, al-alim, maha mengetahui. Ayat ini sebagian para mufassirin mengatakan bahwa ayat ini telah dihapus dengan ayat perang.
Tetapi Ibnu Katsir rahimahullah menolak klaim ini dan tetap mengatakan ayat ini adalah ayat yang muhkamah, tidak dihapus, karena perang ketika tidak memungkinkan dakwah. Adapun ayat ini perdamaian yang memungkinkan, dengan damai itu dakwah bisa berjalan dengan baik. Dan saya lebih condong ayat ini tetap sebagai ayat yang muhkamah, sebagaimana yang diambil oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Allah mengatakan, jika orang-orang kafir itu condong kepada perdamaian seperti pada perjanjian Hudaybiyah, di mana kekuatan orang kafir besar, dan ketika adanya perdamaian maka akan memungkinkan orang-orang kafir melihat keindahan Islam, maka hendaklah kau terima itu. Dan dalam perdamaian barangkali ada tipu muslihat yang dilakukan oleh orang kafir, tetapi kaum muslimin diperintahkan untuk melihat zahirnya, maka tetap mengatakan fajnah laha dan wa tawakkal 'ala Allah, dan serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar apa yang mereka ucapkan dan Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Dan ini juga berkaitan dengan, bukan hanya dengan orang-orang kafir secara zahir, tetapi berkaitan dengan para pemimpin. Maka dikatakan dalam hadis riwayat Imam Ahmad rahimahullah dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu sayakunu ba'di ikhtilaf, fa in istata'ta ay yakuna silm faf'al." Sesungguhnya setelahku akan terjadi perselisihan. Kalau engkau mampu untuk damai, maka lakukanlah. Artinya, kalau kita dalam pemerintah, dalam kondisi kaum muslimin bercerai-berai, dalam kondisi kaum muslimin tidak berada dalam satu shaf, dan mereka tidak memahami Islam, dan dalam kondisi di mana kaum muslimin tidak mengetahui siapa yang sebetulnya mengajak Islam kepada kebenaran dengan sungguh-sungguh, dan siapa yang menjadikan Islam sebagai kendaraan, dan tidak jelas mana musuh dan masa lawan, maka yang paling tepat seperti negeri Indonesia ini menciptakan iklim perdamaian yang kondusif, sehingga kita bisa menawarkan Islam secara baik. Kemudian hendaklah semangat setiap kaum muslimin untuk mensinergikan potensi, untuk membangun persatuan dan kesatuan, untuk membangun ukhuwah, dan untuk melakukan apa yang mungkin mereka lakukan, dan tetap melakukan amar ma'ruf nahi munkar, mengingatkan penguasa jika salah, dan mengajak penguasa untuk berhukum dengan syariat Islam, tanpa menimbulkan atau berusaha untuk menciptakan iklim peperangan antara rakyat yang notabene-nya kaum muslimin dengan pemerintahnya, yang banyak dianggap bahwa pemerintahnya adalah pemerintah Islam atau pemimpinnya adalah pemimpin kaum muslimin. Yang jelas,
kondisi yang terjadi seperti Indonesia ini, kalau kemudian diumumkan perang dengan pemerintah, semakin tidak jelas siapa yang diperangi dan siapa yang memerangi. Dan kemudian kaum muslimin sendiri tidak bisa menawarkan kekuatan untuk menerima kepemimpinan nasional di Indonesia ini. Kalau kita melihat yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan perang Badar dan setelahnya pada perjanjian Hudaybiyah, di mana kaum muslimin jauh lebih kuat daripada sebelumnya, karena perjanjian Hudaybiyah adalah perjanjian di mana kaum muslimin dalam kondisi kuat sebetulnya. Walaupun demikian, Rasulullah SAW cenderung kepada damai, bahkan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk damai. Wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Bukan berarti kemudian kaum muslimin pasif. Bukan berarti kaum muslimin menerima kedzaliman. Bukan berarti kaum muslimin tidak berjuang untuk menegakkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi dalam kondisi kekuatan tidak seimbang, dalam kondisi kaum muslimin tidak memiliki pemimpin satu yang memimpin mereka, dalam kondisi kaum muslimin tidak memiliki wilayah yang menyendiri, yang dipimpin oleh pemimpin yang kuat, sementara secara de facto kita berada di negeri Indonesia, dan di negeri Indonesia dengan berbagai pemikiran, berbagai akidah, hatta dalam tubuh kaum muslimin. Maka yang perlu kita pikirkan adalah menciptakan iklim kedamaian sehingga kaum muslimin bisa membangun kekuatan, membangun sinergi sama mereka, sampai mereka menunjukkan kekuatannya, sampai mereka mampu untuk merefleksikan keislamannya, sehingga orang-orang di luar Islam akan melihat keindahan Islam, dan kaum muslimin pula merasakan keindahan ukhuwah Islamiyah di antara mereka. Dan ketika kaum muslimin, pemimpinnya dan umatnya mampu merefleksikan Islam dalam diri mereka, mampu mengamalkan Islam pada lingkungan mereka, dan mampu untuk menampilkan nilai-nilai Islam secara teoritik dan secara rapi dan secara implementatif yang dirasakan kebahagiaan, disitulah akan tampak ketika kita tawarkan Islam, siapa yang menolak karena kekufurannya dan siapa yang menerima karena keimanannya. Liyahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyinah. Adapun seperti sekarang ini rasanya sulit. Siapapun orangnya, siapapun jamaahnya, rasanya sangat sulit mengatakan kami jamaatul muslimin, yang semua orang harus berbeat kepada kami untuk mengumumkan perang dengan negara atau dengan pemerintah. Saya kira kita belum pernah mendapatkan bukti sampai detik hari ini, jamaah apapun, sebesar apapun, sampai detik ini saya belum pernah melihat bahwa jamaah mana saja bisa mengatakan kami jamaah, kami negara, dan kami imamah yang memiliki kekuatan melindungi kaum muslimin dan mampu melaksanakan Islam secara utuh di wilayah kami, sehingga yang lainnya wajib berbaiat kepada kami untuk bersama-sama memerangi pemerintah. Saya kira sampai detik ini tidak ada. Sampai detik ini belum ada. Tetapi yang ada adalah jamaah kecil-kecil yang semua berusaha untuk